Ya, mangga lebet. Assalamualaikum. Yuk, salam, mangga. Punten, Bu. Ya, mangga. Dah, Mang, Ibu. Ya, kumaha? Izin, Bu. Ya. Melaporkan. Ini, Bu, yang laporan hasil kemarin analisa itu, Bu. Yang laporan hasil verifikasi permohonan cadangan pangan terhadap masyarakat yang rentan rawan pangan, Bu, di Kabupaten Ciamis. Ini dokumennya, nanti sedikit saya jelaskan terkait ininya aja dulu, Bu. Jadi berdasarkan analisis kita dengan tim ke daerah rawan pangan, yaitu yang ada di Kabupaten Ciamis, Desa Kertajaya dan Girilaya itu kita di lapangan itu diperoleh survei lapangan dengan beberapa metode. Ada beberapa metode analisis, yaitu pengumpulan data terkait observasi dengan masyarakat langsung, konsumsi rumah tangga, serta wawancara dengan tokoh masyarakat. Serta ada indikator yang digunakan juga terkait yang dibutuhkan, yaitu pola konsumsi pangan harian, serta ketersediaan pangan lokal, serta aksesibilitas terhadap ekonomi dan geografis, serta status gizi masyarakat berdasarkan indikator yang lainnya. Dan ada beberapa analisis risiko yang kita ambil yang menggunakan data FSPA ini, Bu. Dari hasil ini kita beberapa analisis yang kita hasilkan, yaitu tingkat konsumsi pangan masyarakatnya. Di sini ada beberapa mayoritas masyarakat di Desa Kertajaya dan Desa Girijaya Kabupaten Ciamis ini sekitar mengkonsumsi karbohidrat utamanya seperti misalkan nasi, jagung, dan atau ubi. Ini bisa setiap hari dia konsumsi itu. Namun ada beberapa analisis yang kita terkait konsumsi protein hewani. Kalau terkait protein hewaninya di sini kemungkinan masyarakat ini kurang karena beberapa faktor, ada harga dengan akses. Dia untuk konsumsi hewani itu harganya mahal dan aksesnya juga di daerah ini cukup lumayan jauh untuk dapat akses terhadap protein ini. Kalau untuk sayuran kemungkinan di daerah itu ada, Bu. Jadi tapi tidak, dia belum bisa keterbatasan mengolah dari sayur-sayuran itu hanya biasa jadi lalap-lalap aja biasa gitu. Terus ada risiko kerawan pangannya, kita faktor dilihat dari beberapa faktor di sini, Bu. Ada faktor ekonomi juga, masyarakat dengan penghasilan rendah lebih sulit mengakses pangan yang bergizinya. Jadi tingkat gizinya itu kurang karena dari sulit akses dan ekonomi. Itu yang menjadi salah satu faktor. Terus faktor geografisnya juga, wilayahnya terpencil, jadi mengalami kendala distribusi pangan ke wilayah setempat. Bentar, Pak Eri, mau nanya dulu. Tadi Desa Kertajaya kan itu teh masuk kriteria 2, P2 Betul. ya. Yang menyebabkan dia masuk ke kriteria 2 tuh, kenapa di situ teh gitu? Jadi dia di pola konsumsi jabu. Jadi akses serta beberapa poin terhadap sarana prasarana, dia akses ke air bersih dan lain-lainnya. Infrastruktur itu salah satunya yang menyebabkan akses, betul. Akses tersebut menyebabkan dia masuk ke P2 itu. Betul, ya. Lanjut. Terus ada daftar dari resiko kerawanan pangan itu dampak gizinya, Bu. Jadi prevalensi gizi buruk dan stunting itu cukup tinggi, terutama pada kelompok balita dan ibu hamil di situ. Menurut hasil kajian dari beberapa metode yang kita analisis. Nah, di sini kita rekomendasikan juga, Bu, dan tindak lanjut dari hasil ini untuk mendorong diversifikasi pangan, yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan sumber pangan lokal, seperti contoh ubi, singkong. Itu daerah penghasil sampel lah ubi ya. Itu karena di situ juga untuk geografisnya juga cocok untuk tanaman-tanaman karena kita lokal, dalam rangka menekan beras juga biar nggak terlalu tergantung beras. Dan juga. Untuk menekan protein hewaninya ada kolam, jadi bikin kolam, ada ikan sama ayam gitu, bisa dipelihara di daerah situ. Terus untuk rekomendasi untuk yang sekarang ini, Bu, jadi kita untuk sementara ini kita bantuan untuk dari cadangan pangan. Kita bantu masyarakat ini 400 KK ini untuk 10 kilo, kita bantu untuk dari cadangan pangan pemerintahnya, Bu.
Mungkin itu laporan sementara yang kita ini, Bu. Ya. Karena kita di cadangan pangannya sekarang baru ada beras, Betul. agar masyarakat bisa tetap mengkonsumsi makanan dengan baik, meskipun nanti tadi disampaikan ya ada Betul. diversifikasi pangan, ya, mangga jangan sampai ada kemiskinan di kita, karena kita kan harus mulai sedikit demi sedikit menghilangkan kemiskinan di masyarakat di Siap. sekitar kita. Ya. Bangga, Bu. Mangga Siap. laksanakan ya rencana kapan penyalurannya? Mudah-mudahan di minggu ini, Bu, kita percepat. Ya. Siap. Mangga. Bangga. Ini, Bu, yang bisa di ini, Bu. Nanti untuk di sementara Ya. sebagai hasil lahannya, Bu. Ya, mangga. Iya, siap. Mbak, atur nuhun, Ya, Bu. nuhun, Ya, mangga. Waalaikumsalam. Bu, punten, Bu. Mangga. Sok, kumaha Peri. Ini, Bu, yang kita tuh kemarin dapat surat, Bu, dari PT Aki pada tanggal 3 Maret kemarin, yaitu terkait izin yang permohonan terkait izin kepentingan terkait pengembangan wilayah, Bu. Jadi di situ tuh akan dijadikan perumahan lah, perumahan, tapi cuma beberapa klaster. Nah, kemarin ngirim surat kita. Nah, kita kemarin setelah mengkaji terkait surat itu, ternyata ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan, Bu, terkait menurunkan produktivitas pertanian di situ. Jadi setelah kita mengkaji ini, yang pertama itu dampak produktivitas pertanian itu pasti sangat berdampak Mengganggu ya pasti, karena wilayah yang diajukan itu untuk pengembang itu merupakan lahan produktif yang selama ini berkontribusi sebagai sumber utama cadangan pangan lokal di situ. Jadi masyarakat itu menanam palawija dan sebagainya itu di daerah itu. Nah, sekarang mereka izin untuk membangun perumahan. Nah, itu salah satunya yang menjadi dampaknya. Terus konversi lahan pertanian ke pegunungan lainnya juga akan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian hasil yang lainnya, Bu, di situ. Jadi ada mengancam ketahanan pangan masyarakat setempat. Jadi sewilayah itu jadi tidak wilayah istilahnya blok itu saja, tapi jadi, akan berpengaruh kepada yang lainnya karena juga. Akan berpengaruh ke yang lainnya. Karena si pangan lokal itu tuh untuk daerah lain juga, betul, untuk memasok ke daerah lain maksudnya gitu. Betul, ya. Karena wilayah itu juga ada beberapa sumber air yang berasal dari situ, Bu. Jadi kalau misalkan itu terganggu, otomatis yang lainnya akan terganggu. Itu salah satu yang akan menjadi dampaknya. Terus potensi kerawanan pangan sangat juga ke sana, akan pengurangan lahan pertanian sudah pasti, menurunkan pasokan bahan pangan yang dapat meningkatkan ketergantungan bahan impor dan distribusi keluar daerah itu. Hal ini juga dapat berdampak pada kesejahteraan petani tentunya. Nah, dari kesemuanya ini ketidaksesuaian, apalagi lebih jauhnya terhadap pertanian ini karena ketidaksesuaian dengan tata ruang, Bu. RT RW di situ juga tidak termasuk tata ruang dalam untuk perumahan di situ. Betul, wilayahnya itu khusus wilayah pertanian. Karena istilahnya pertanian lahan abadi disebutnya, lahan abadi untuk pertanian itu, karena zona pertanian berkelanjutan yang tidak boleh dialihfungsikan itu menurut berdasarkan RT RW kabupaten kota provinsi untuk area tersebut. Terus kalau lebih jauhnya lagi dampak lingkungan, konversi lahan juga sudah dapat menyebabkan perubahan ekosistem. Nah, dari semua kajian ini kita berdasarkan perhitungan tetap kita harus mencari solusi, Bu. Tetap tidak menolak. Karena perumahan tetap harus ada, karena masyarakat kita bertambah terus, tetapi tanpa mengurangi produksi untuk ketahanan pangan untuk ketahanan pangan tidak terganggu. Nah, ini kita berdasarkan pertimbangan di atas, terutama kita untuk menolak di daerah situ, Bu. Menolak izin pembangunan wilayah untuk berpotensi penurunan produktivitas pertanian. Nah, untuk yang menjadi cadangan pangan. Nah, kami menghimbau agar
pihak pemohon dapat mempertimbangkan alternatif lain. Jadi kita mempertimbangkan juga tetap masih di wilayah itu, tapi ada beberapa wilayah yang tidak produktif, untuk menjadikan pertanian. Nah, cuman di situ tetap izinnya juga harus keluar dulu Bu dari kita. Nah, ini tetap pengembang itu akan kita bicarakan lagi untuk perpindahan wilayah. Jadi ada 2 alternatif, wilayah itu di daerah atasnya sedikit, daerah situ sama paling bawah. Jadi kalau di tengah-tengah itu yang sangat produktif ya, lah, yang sangat produktif tidak boleh. Mungkin itu Bu yang sedikit laporan terkait izin kemarin itu, yang surat izin kemarinnya. Tolong koordinasi juga dengan Dinas Perkimnya terkait pembangunan tersebut. Disampaikan hasil analisa yang tadi terkait ketahanan pangan, terkait irigasi akan mempengaruhi produksi dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan ya. Siap. Ya. Mungkin itu aja sementara Bu. Yang lainnya nanti kita lapor lagi setelah ada koordinasi dengan pihak terkait penempatan lokasi juga. Siap. Mangga Bu. Terima kasih Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami atau saya akan menjelaskan, mungkin tadi teman-teman telah banyak menjelaskan terkait beberapa korupsi ya. Salah satunya saya akan hanya memperdalam aja. Mungkin ini hanya gratifikasi aja yang ada di sekitar kita aja lah. Jadi jangan jauh-jauh. Mungkin hanya saya akan membahasnya di gratifikasi aja. Jadi pemahaman, pelaporan dan pengendaliannya bagaimana terkait gratifikasi ini, karena salah satu yang ada dan besar di lingkungan kita bekerja itu adalah gratifikasi. Nah, ini pengelompokan beberapa korupsi, yaitu kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, serta pemerasan. Ini jelas pasal-pasalnya, baik pasal maupun juntonya lah kalau nggak salah di sini. Terus perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Nah, ini pengelompokan ini mungkin adik-adik atau ibu-ibu semua familiar dengan bahasa-bahasanya lah. Jadi tidak terlalu bahasanya tidak terlalu jauh, karena ini yang ada di sekitar lingkungan kita bekerja. Nah, ini sedikit sejarah keluar. Ini ada cerita bahwa dalam 100 tahun pertama itu musuh berhasil masuk sebanyak 3 kali. Kenapa? Bukan dengan cara dirubuhkan, namun dengan cara memberikan gratifikasi kepada penjaga. Jadi nggak usah perang sebenarnya. Kasih aja gratifikasi ke penjaga benteng. Mungkin akan jebol juga akhirnya gitu kan. Jadi sekuat-kuatnya benteng aja, kalau penjaganya bisa disogok atau dapat gratifikasi, akhirnya kalah juga untuk di peperangan ini. Nah, ini apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Di sini ada uang, barang, rabat. Rabat itu mungkin ibu-ibu udah kenal atau adik-adik terkait diskon ya. Ini bahasanya cukup dekat lah. Terus komisi pinjaman uang tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas nginep, perjalanan wisata, setelah pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi juga tersebut diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, ini hadiah, yaitu pemberian yang wajar. Ini termasuk yang biasa-biasa. Hadiah itu pemberian yang wajar karena hubungan baik dengan tidak terkaitnya sama sekali dengan jabatan. Misalkan Ade ngasih ini karena kedekatan, ngasih makanan, itu disebutnya hadiah. Nah, ini yang ada gratifikasi, pemberian dalam arti luas, terus penerimaan PN atau PN kecil. Terus gratifikasi ilegal, ini macam-macamnya karena ada berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Jadi kalau misalkan jabatan apa, karena ada berhubungan dengan jabatannya atau apa, ini termasuk gratifikasi ilegal. Terus suap itu meeting of mind, transaksional, bisa dengan uang, bisa dengan barang langsung. Ini termasuk ke suap. Ini gratifikasi ilegal, ini nanti bisa dijelaskan, dibaca. Kalau misalkan mau lebih mendalam lagi, ini ada di pasal 12
B ayat 1 dan ayat 2 ini bisa lebih mendalam lagi terkait gratifikasi ilegal. Ini dalam unsur-unsur pasal 12B-nya ini dirangkum sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ini sudah pasti pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menjadi prioritas terkait gratifikasi ini. Terus yang menerima gratifikasi itu baik pegawai negeri ataupun swasta yang menerima terkait berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau tugasnya. Ini penerimaan gratifikasi dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja. Nah, ini juga ada waktunya ternyata. Gratifikasi itu tidak harus berbulan-bulan bertahun-tahun, tapi cepat. Karena ada kadaluarsanya kalau lebih dari 30 hari tidak dilaporkan, aman. Bukan aman berarti clear lah istilahnya. Tapi tetap kalau misalkan ada gratifikasinya yang lebih jauh lagi, nanti ada dijelasinnya, akan terkena pidana juga. Ini pengecualian sanksi hukum. Sanksi hukum tidak berlaku jika laporan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sanksi hukum tidak berlaku jika lapor Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini adalah aturannya terkait ketentuan-ketentuan melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini kita lanjut. Membalikan beban pembuktian. Nah, ini ada beberapa beban pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum. Ini terkait di persidangan. Ini kalau persidangan, kalau misalkan di bawah 10 juta, ini pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap yang dilakukan oleh penuntut umum. Kalau lebih dari 10 juta, pembuktian gratifikasi tersebut merupakan suap pemberlakuan oleh penerima gratifikasi. Nah, ini perbedaannya. Kalau pegawai negeri atau penyelenggara negara, penyuap transaksional, penyuapan itu antara pegawai negeri dengan pengusaha atau masyarakat. Ini dua-duanya terkena penyuapan, baik dari masyarakat ke pegawai negeri atau pegawai negeri ke masyarakat. Ini merupakan masuk penyuapan yang transaksional. Nah, yang gratifikasi pasif ini biasanya masyarakat untuk mempercepat proses administrasi atau apa, biasanya menyogok ke pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, ini disebut gratifikasi pasif. Yang aktif itu, yang lebih parah itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta masyarakat untuk sejumlah uang atau barang. Nah, ini sebutnya pemerasan yang disebut aktif, gratifikasi aktif. Ini terindikasi gratifikasi dianggap suap. Gratifikasi terima langsung. Sikap terhadap gratifikasi yang dapat dianggap suap, yaitu gratifikasi yang akan saya laporkan selama 30 hari. Nah, ini waktu yang tadi, terima dan laporkan, terima secara tidak langsung, dalam keadaan sulit menolak, ragu dengan jenis gratifikasi tersebut. Nah, ini bisa dilaporkan. Misalkan saya menerima gratifikasi, ini ragu, ini masuk gratifikasi apa, nah ini nanti saya sendiri bisa melaporkan gitu. Ini karakteristik umum, gratifikasi yang wajib dilaporkan, penerima dalam bentuk apapun, diduga memiliki karakteristik jabatan pegawai, terus bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai. Ini gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada di sini di Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsinya nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Ini jelas tentang yang dilaporkan, yang harus dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan. Nah, ini ada 4 yang wajib. Ungkapan terima kasih dari pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan. Nah, ini kita akan sebentar lagi lah. Mungkin akan di nomor 1 ini posisinya. Kita sebentar lagi akan menghadapi itu. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk bahasanya gratifikasi, tapi istilahnya antara kekeluargaan gitu. Jadi sulit juga saya untuk di sini antara ya dan tidaknya nanti di besarannya nanti di bawah ada akan menjelaskan. Ini yang 2 ada pemberian karena hubungan keluarga kakak adik, yang 3 pemberian dari pihak lain, yang disoroti ini melebihi dari 1 juta dari masing-masing pemberian setiap kegiatan peristiwa atau tersebut memiliki
benturan kepentingan. Ini ada nominalnya lebih dari 1 juta. Terus yang keempat, pemberian dari pihak yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami itu melebihi 1 juta per orang dari masing-masing pemberian yang dimiliki benturan kepentingan. Ini gratifikasi yang wajib dilaporkan, pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi, jabatan, dan ulang tahun, tidak dalam bentuk uang, cek biliet, giro, saham, deposit, voucher, pulsa, dan lainnya, yang mempunyai nilai besar dari 300.000 pemberian per orang dengan nilai keseluruhan paling banyak 1 juta. Nah ini, jadi 1 juta, kalau di bawah 1 juta, aman. Jadi 1 juta uang, di bawah 1 juta barang, di bawah aja. Nah ini kalau berbentuk uang minimal maksimal itu di 1 juta atau di bawah 1 juta. Nah ini gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jenis persyaratan, nilai sama dengan memenuhi prinsip kewajaran, ini kepatuhan, ya berlaku umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma anak hidup, dipandang sebagai wujud ekspresi keramahan tamahan. Nah ini kayak nyambut gitu, makan-makan di rumah, ini enggak termasuk. Ini gratifikasi yang wajib tidak dilaporkan. Ini ada, udah jelas di sini, ada aturannya juga. Nah ini 17 kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Keluarga, terus ini kurang jelas ya sebagiannya. Kayak pemberian selamat promosi jabatan tapi berupa barang. Ini rapat tahunan RAT, ada hadiah barang itu enggak. Terus ucapan selamat baik pernikahan biasanya, tapi itu di bawah 1 juta untuk karangan bunganya. Nah ini pelaporan gratifikasi, ini cara pelaporannya. Menerima gratifikasi, lapor penerima gratifikasi, jangka waktu 10 hari kerja, kemudian menyampaikan kepada KPK paling lama 10 hari, langsung ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja. Terus direktorat nanti yang menangani, direktorat gratifikasi melakukan verifikasi laporan gratifikasi, analisis gratifikasi, terus penetapan status laporan. Ini media laporannya banyak terkait gratifikasi aja, bisa datang langsung, bisa email, bisa online, bisa formulir yang datang langsung. Ini beberapa media laporan untuk gratifikasi ke KPK. Ya, mungkin demikian laporan atau sedikit terkait gratifikasi, yaitu yang termasuk salah satunya yang ada di lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Eri Giri Sandi. Kebetulan berkesempatan di sini untuk menjelaskan terkait sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Tentunya potensi lokal nanti akan dikembangkan. Mungkin ada sedikit beberapa latar belakang. Ini mungkin latar belakang perbaikan gizi sangat erat terkait dengan pemenuhan masyarakat dan kuantitas konsumsi masyarakat. Ini mungkin bisa di next aja latar belakang, nanti bisa dibaca. Ini ada beberapa perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan. Ini yang perhitungan proyeksi dan sama yang perhitungan apa ini kemarin deh ya? BPS ya? Yang BPS, yang hitungan BPS sama ini kebetulan ini yang dulu yang Purwakarta sih hitungannya, jumlah penduduk Purwakarta sama jumlah penduduk Jawa Barat. Ini hanya sebagai perbandingan aja untuk proyeksi penduduk internal di pertengahan tahun aja. Mungkin langsung. Ini yang Provinsi Jawa Barat untuk skor pola pangan harapannya sekitar 92,3. Ini untuk AKE-nya 2.116 kalori per hari. Ini AKP-nya 63,62 gram kapital per hari. Untuk yang Purwakarta, kebetulan ini hanya pembanding aja terkait ini, karena kebetulan kita lagi di Purwakarta, karena Pak Gubernur menyuruh kita untuk
soang ke daerah Purwakarta gitu. Lanjut, nah ini pengukuran konsumsi pangannya, inti untuk makro wilayah, pola pangan harapannya PPH-nya ini bisa nanti bisa dibandingkan lah. Pola pangan harapan PPH ini antara dari mulai sayur-sayuran, kacang, minyak lemak, pangan hewani sama umbi-umbian. Ini menjadi pembagian berapa pola pangan harapan yang baik dikonsumsi untuk kita dari beberapa makanan, jenis-jenis makanan. Ini mikro individunya beragam bergizi seimbangnya yaitu ini. Ini mungkin dari B2SA-nya ada beberapa 1/3 sayur ini wajib untuk tubuh kita, terus 1/6 buah-buahan, lauk pauknya 1/6 juga. Nah ini pangan pokoknya. Nah di sini pangan pokoknya kita bisa berbagai macam. Ada pangan lokalnya dari mulai gandum, ubi, terus talas, singkong, jagung juga di sini. Nah di sini aneka ragam pangan kearifan lokal di sini akan dikembangkan. Kebetulan di daerah Purwakarta ini kemungkinan banyak untuk pangan lokalnya yang akan dikembangkan untuk memenuhi pangan pokok 1/3-nya dari kebutuhan B2SA ini. Lanjut. Ini perkembangan konsep pola konsumsi dari tahun ke tahun. Mungkin tahun 1954 itu 4 Sehat 5 Sempurna. Ini waktu dari zaman kemerdekaan mungkin Bapak Ibu juga 4 Sehat 5 Sempurna itu sudah akrab di pendengaran kita. Terus yang tahun 95 itu pedoman umum gizi seimbang. Ini ada beberapa poin juga terkait bahasanya. Ini sebenarnya hanya bahasa aja. Dari intinya sama sih untuk kesehatan dan dasar untuk gizi seimbang. Nah 2014 ini ada baru memasuki pedoman gizi seimbang atau disingkat dengan B2SA. Sebenarnya sama, cuman kalau tahun dulu itu perasaannya asal kenyang, tapi untuk tahun 2014 ke sini itu harus dengan ada hitungan-hitungan tersendiri untuk kesehatan. Lanjut, ini kalau dasar-dasarnya nanti kita bisa dibaca dengan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, nanti bisa dibagikan. Lanjut, ini juga sama, ini. Nah, udah sini. Ini mengapa konsumsi harus beragam? Ini konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif. Sampai saat ini belum ada satu jenis pangan yang dapat memenuhi semua itu. Jadi, mengapa harus konsumsi beragam ini? Karena kita itu memerlukan 45 jenis zat yang harus bergizi dalam tubuh kita. Lanjut. Nah, ini mengapa konsumsi harus bergizi? Ini salah satunya, setiap produk pangan mengandung zat gizi makro yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, dan zat gizi mikro, vitamin, dan mineral. Dengan konsumsi makanan bergizi, semua kebutuhan nutrisi penting di dalam tubuh terpenuhi sehingga kita dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Lanjut. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan atau ada masukan terkait gizi ini? Lanjut. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini anjuran pola konsumsi menurut isi piringku. Disebut jatuh isi piringku. Di sini yang tadi dijelaskan ada beberapa. Ini, tapi ini untuk porsi orang dewasa ya. Kalau anak kecil nggak dianjurkan untuk ini. Jadi untuk yang dewasa itu sayuran itu 1/3 piring. Ini ada bermacam sayuran dari mulai terong, terus wortel, kangkung, dan macam-macam. Terus ada buah-buahan, 1/6 piring itu harus buah-buahan. Jadi ada bermacam buah-buahan, khususnya buah-buah lokal lah. Buah-buah lokal untuk mengisi dari piringku ini. Terus ada lauk pauk, lauk pauknya ini sekitar 1/6 piring juga untuk lauk pauknya. Ada daging ayam, telur, daging sapi, ini ada kedelainya juga, ada tahu tempenya juga termasuk lauk pauknya.
Nah ini makanan pokoknya tadi, yang tadi ini 1/3 piring itu makanan pokok dari mulai gandum, jagung, singkong, ubi, ketela, ubi jalar, dan macam-macam. Ini untuk sorghum ini ada untuk makanan pokoknya. Ini catatan untuk porsi 1 kali makan orang dewasa. Kalau 3 kali ya nanti dihitung silakan. Mungkin kalau ibu-ibu terlalu banyak, tapi maksudnya tidak harus ada dalam 1 piring ini, maksudnya. Jadi satu-satu misalkan lauk pauknya apa, pilihnya gitu kan. Buah-buahannya apa. Jadi dalam 1 piring itu, maksud piring itu tempat, ya ada tempat itu makannya nih. Oke, lanjut. Nah ini pentingnya penganekaragaman pangan. Ini untuk hidup aktif dan sehat. Manusia butuh 40 zat gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta air dalam jumlah cukup dan seimbang. Masalahnya, tidak ada satu jenis pangan yang lengkap gizinya, jadi perlu penganekaragaman. Jadi maksudnya di sini itu tidak ada makanan yang 40 gizinya dalam satu makanan, kecuali ASI. Itu kalau ASI itu semua sudah bahkan lebih dari 40 zat gizi. Jadi makanya tidak ada selain ASI. Kalau karena ASI bukan makanan, jadi ini kan manusia membutuhkan 40 zat yang tidak dari makanan. Jadi kalau ASI itu masa untuk yang balita. Kalau kita berbicara untuk yang dewasa. Lanjut. Nah ini arah kebijakan penganekaragaman pangan. Ini ada beberapa pangan hewani, kacang-kacangan, sayur, buah, dan ubi. Terus diturunkan menjadi beras dan terigu. Ini ditingkatkan, justru yang beras itu kita turunkan. Nah yang kita naikkan ini kita konsumsi harus banyak makanan pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah. Tapi kacang-kacangan juga tergantung. Ini agak sensi juga terkait kacang-kacangan, takutnya ada yang mempunyai penyakit asam urat atau apa. Ini harus selektif juga terkait jenis makanan ini. Kalau sayuran insya Allah dan buah-buahan aman. Lanjut. Ini 10 pesan gizi seimbang. Ini salah satunya, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, tidak hanya nasi. Terus batasi konsumsi pengamanan manis, asin, berlemak berlebih, makanan cepat saji, dan processed food. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal. Nah ini berat badan ini menjadi salah satu indikator. Ada yang berat badan itu gemuk sehat, ada yang gemuk penyakitan, ada yang kurus sehat, ada yang kurus penyakitan. Nah ini macam-macam. Jadi aktivitas fisik ini hanya bisa dipertahankan berat badan yang ideal. Itu baru sesuai. Terus bisa mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini sudah pasti harus setiap kita beraktivitas atau makan harus bisa cuci tangan. Biasakan sarapan pagi. Ini sarapan pagi itu tergantung, ada yang antara jam 6 jam 7, antara siang sudah memasuki jam makan siang. Nah ini tergantung waktunya juga, tapi dibiasakanlah untuk sarapan pagi. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman, terus banyak makan buah dan sayur. Biasakan membaca label dan kemasan pangan terlebih dahulu untuk setiap makanan yang kemasan. Ini intinya yang 10, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Karena semua makanan yang diciptakan itu pasti banyak manfaatnya. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.